Minggu lalu, ada begitu banyak sentimen negatif yang melanda pasar Indonesia. Salah satunya adalah kekhawatiran pelaku bisnis melihat tak kompaknya pemerintah menghadapi pandemik. Tak heran IHSG sempat melorot cukup tajam, bahkan sempat tembus di bawah 5.000. Tapi apakah memang masalahnya cuma itu saja? Menurut Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management, para investor tidak perlu terlalu memusingkan masalah politik. Para investor sebaiknya mencari peluang di dalam setiap peristiwa. Pertama kita harus bicara dulu naratif global. Karena ini untuk menjawab apakah yang kejadian sekarang itu mengarah ke terulangnya kasus Maret 2020 ya. Nah 2020 itu fenomenanya adalah rush for dollar cash gitu. Karena waktu COVID ini dianggap sebagai bencana, ada travel warning, social distancing ya, itu dunia jadi memang mengarah ke resesi ya. Ditambah juga karena sebelumnya kan ada trade and tech war tahun 2019. Dan waktu panik itu yang terjadi tuh penguatan dolar. Untuk memenuhi kebutuhan liquidity dolar ya, orang menjual berbagai aset di negara berkembang termasuk Indonesia. Nyungsep lah kita ya, bahkan emas juga nyungsep. Nah ini nggak kejadian karena sekarang suku bunga LIBOR terendah. Itu satu. Yang kedua, kita ini sekarang pasar domestik ini terkena imbas juga yang terjadi di bursa saham di Amerika dengan koreksi yang telah terjadi pada bursa saham di Amerika yang valuasinya udah mahal, terutama untuk saham teknologi Nasdaq gitu. Untuk S&P sempat price earning ratio-nya 26. Sekarang udah turun 24 dengan berbagai koreksi ini. Nah, biasanya mereka koreksi, kita koreksi. Mereka naik, kita belum tentu naik gitu. Nah, yang faktor eksternal ketiga itu adalah memanasnya retorika politik jelang Pilpres di Amerika. Kalau mau tambahan itu adalah masih diragukannya penerapan vaksin gitu. Ya kemarin kan ada pengunduran apalah pokoknya. Nah di kita sebetulnya saya sendiri menghargai keputusan yang diambil oleh Pemda DKI. Karena kita ngelihat ada dua data. Satu memang angka yang terkena ya itu meningkat. Nah kemudian ternyata sekarang ada data okupansi tempat tidur di rumah sakit. Kalau nggak salah angkanya mendekati 80% deh. Nah kemudian setelah ditilik kenapa penyebabnya? Nah salah satunya itu adalah kurang disiplin masyarakat waktu ada pelonggaran. Kedua orang yang merawat diri secara mandiri juga nggak disiplin gitu, masih nerima tamu yang besuk dan lain-lain gitu. Nah yang Pemda DKI itu akan melarang isolasi mandiri dengan membiayai orang yang isolasi mandiri ini. Nah tapi kalau ini diterapkan di rumah sakit, kapasitas tenaga medis itu akan langsung bisa 100% tiba-tiba yang occupancy rate-nya. Nah yang kita lihat sekarang udah ada alokasi dana 1,4 triliun untuk Polri supaya tegas yang si PSBB ini. Nah itu bagus kan, market pasti saham pasti bereaksi negatif ya. Negatifnya ya karena ini akan memperlambat ekonomi, itu mah wajar. Nah sekarang tinggal bikin kualifikasi turun dari 5% kemarin, itu apakah sudah price in banyak hal gitu. Nah karena market kita ini sudah turun ketika terjadi koreksi di Amerika ya sebelum ini, saya menilai sih ini ada yang berlebihan gitu. Dan kemudian juga investor obligasi mengkhawatirkan nanti berarti Bank Indonesia akan menyerap ya itulah yang burden sharing lagi ya. Kekhawatiran ini harus diuji juga karena sekarang ini masalah kita punya funding itu udah cukup, masalahnya belanja. Nah kalau pemerintah dengan kasus ini mempercepat belanjanya, keadaan tuh juga jadi lebih baik. Sebetulnya yang kami tunggu itu adalah peningkatan daya beli ya, wujud dari realisasi stimulus. Stimulus tuh di atas kertas tuh bagus banget. Stimulus ini
sekitar 1.000 triliun lebih. Nah ini belum banyak kejadian. Kalau tanya ke Departemen Keuangan, biasalah yang persoalan klasik adalah masalah cepat versus tepat. Terus terang kemarin tuh pas saya ngeliat kayaknya ini kesempatan ya buat masuk gitu. Jadi saya kemarin coba masuk kan soalnya dapat ya 5,3% lebih murah lah. Investment sama politik tuh sama, kadang-kadang baperan orang tuh. Ya, gitu. Kalau kita coba lihat deh tantangan bersama objektifnya apa ya, kita harus ambil keputusan gitu. So on overall ya, bagi yang awam sih defensif aja ya. Tapi juga bisa beli SBN karena kayaknya BI bakal nurunin bunga lagi. Lagian secara objektif ya, spread antara 7 days repo ya dan inflasi masih tebal, masih sekitar 2,6%. Nah untuk saham kayaknya selektif aja, pasti kalau bank tuh kepukul duluan kan, karena bank itu kemungkinan dia nggak jadi nyalurin kredit, tapi bank juga cerdik kok. Mereka itu ketika slowing kelebihan dana yang digelontorkan oleh BI lewat stimulus penurunan GWM itu ditaruh di SBN gitu. Ya dugaan saya ya SBN akan kembali rally gitu. Saham itu sulit naik berkesinambungan kalau nggak bond yield-nya turun dulu. Itu sebabnya saya lebih baik ngambil SBN, menikmati. Sekarang kalau 6,9 bagi saya menarik. Jadi itu sebabnya di SBN itu kita bisa defensif untuk mengamankan credit risk, sekaligus juga ofensif, mengharapkan capital gain gitu. Kita masih mempertahankan 6,2 ya sampai akhir tahun. Kalau saham sih tadinya kan kita tuh base scenario tuh 5.300 kan. Sudahnya udah tercapai ya karena bond yield-nya juga turun, tiba-tiba ada second wave ini ya. Seharusnya memang sudah kita antisipasi gitu, tapi dampak dari ketidakdisiplinan ini ya akan seperti ini.